Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakira Reksaatmojo. Saya dari kelas 06 SAKM 003. Di sini saya akan membuat tutorial zahir menggunakan soal dari PT Abadi Jaya. Kita langsung aja ke videonya. Nah, ini salah satu contoh soal dari PT Abadi Jaya. Kita langsung aja ke zahirnya. Pertama, kita membuat data baru. Ini untuk kita membuat data perusahaannya. Nah, nama perusahaannya PT Abadi Jaya. Kita ketik di sini PT Abadi Jaya. Alamat perusahaannya kita copy. Nah, untuk kode posnya ini kita pindahkan ke kotak kode pos yang ada di bawah. Terus di sini ada nomor teleponnya. Terus ini negaranya Indonesia, kotanya Jakarta Selatan. Jakarta aja juga boleh. Nah, karena email dan websitenya nggak ada, kita lanjutkan aja. Ini periode akuntansi. Nah, periode akuntansi itu biasanya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Untuk tahunnya, kita harus lihat yang ada di soal. Ini periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kita taruh di sini 2024. Nah, untuk lokasi dan nama file ini itu agar memudahkan kita untuk mencari filenya ketika kita butuh. Nah, jangan lupa bintangnya ini harus dihapus dari nama filenya itu agar nanti bisa dibuka. Kita ketik aja nama filenya, tutorial PT Abadi Jaya. Klik aja lanjutkan. Kalau udah benar, proses. Nah, ini jenis usahanya. Bidang usahanya itu ada pilihan, ada banyak, tergantung dengan perusahaan yang ingin kita data. Nah, kalau untuk PT Abadi Jaya ini menggunakan perusahaan, kita lihat ya yang ada di soalnya, itu menggunakan perusahaan perdagangan umum. Ini klik OK. Lanjutkan. Dia sudah benar. Ini kita ganti menjadi Rp17.000. Kita lanjutkan. Selesai. Nah, selanjutnya ini ada soal silakan hapus data rekening ini dari data rekening. Ini kita ke data-data, terus kita klik data rekening. Nah, habis itu kita switch mode. Kita lihat yang pertama itu adalah piutang giro. Piutang giro. Cara hapusnya klik kanan, hapus. Ya, gitu caranya, gampang banget kan. Nah, yang kedua contohnya piutang karyawan. Tinggal klik kanan, hapus, ya. Terus yang ketiga, piutang lain. Klik kanan, hapus, ya. Nah, ini ada 36 akun, boleh dicoba caranya sama. Nah, ini udah semua ya saya hapus. 36 akun yang disebutkan di soal. Oke, sekarang ke soal selanjutnya. Let's go. Yang pertama itu ada, nah nanti kita ada memasukkan saldo awal. Sedangkan saldo awal di soal PT Abadi Jaya ini, akunnya itu ada yang namanya berbeda di desire-nya. Supaya nanti kita nggak susah buat masukinnya dan nggak ribet, kita ganti aja. Caranya klik kanan, edit, kita oke,
Habis itu nanti bank, nama banknya itu kita tambahin bank BCA. Jadi klik rekam. Contohnya lagi piutang usaha. Sedangkan di soalnya ini piutang dagang, kita ganti aja caranya sama. Klik kanan, edit, oke. Terus kita ganti jadi piutang usaha. Piutang dagang. Nah, caranya sama. Kita ganti semua. Kalau udah diganti, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya itu mengenai data nama alamat. Kita bakal masukin data nama alamat, klik data nama alamat, terus klik add data, terus kita tinggal masukin nama customernya atau nama perusahaan customernya. Nama customer yang pertama itu Raya Power. Kita masukin Raya Power, kita tinggal klik baru lagi, terus kita masukin kedua Jaya Lestari, kita rekam, klik ya, tinggal add data lagi, kita masukin vendor yang pertama itu ada Multigraha PT, kita masukin aja perusahaannya, ini tipenya jangan lupa diganti menjadi vendor. Terus yang pertama itu Multigraha PT, masukin, kita klik baru perusahaannya, terus Caya Arfa PT, terus kita rekam. Kalau sudah, klik ya. Sudah semua, tinggal kita tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu data persediaan atau inventory. Nah, di sini itu ada satuan dan kelompok. Satuannya itu unit, sedangkan di Zair itu tidak ada satuan unit. Kita buat baru dengan cara klik satuan pengukuran, terus kita add data, kita tambahin unit. Terus nama satuannya juga unit dasarnya kita checklist, terus kita rekam. Sudah selesai, kita tutup. Selanjutnya kelompok furniture dan cleaning aid itu kita tambahin dengan cara data lainnya. Terus kita ke kelompok produk. Nah, produk satu ini kita ganti menjadi furniture, klik kanan, edit, terus kita ketik furniture, klik rekam. Ini ya, produk kedua kita ganti juga menjadi cleaning aid. Klik rekam. Ini ya, kita tutup. Oke, tinggal kita masukin data-datanya. Data lainnya lagi, kita masukin data produk. Yang pertama itu B001. Kita masukin data produk, kita klik data produk, kita add data, tinggal kita masukin kode barangnya, satuan dasarnya jangan lupa nanti diganti jadi unit, kelompok barangnya disesuaikan dengan soal. Kalau furniture, kalau cleaning aid tinggal kita ganti menjadi cleaning aid. Misalnya kode barangnya B001. B001 ini adalah bangku sofa. Nah, itu satuan dasarnya udah di itu, kelompok barangnya furniture, tinggal kita klik baru. Ini emang agak lama ya, ditungguin aja. Nah, udah, kita masukin kode barang yang kedua. Kode barang kedua lemari, satuan dasarnya jangan lupa diganti menjadi unit. Oke, kalau udah keganti klik baru. Ini selanjutnya kita lanjutin lagi sampai selesai. Ada superpel, sapu, kemuceng, kelompoknya dan unitnya kita sesuaikan. B001.
Nah, deskripsi barangnya tinggal dimasukin, satuan dasarnya tinggal diganti sama unit. Nah, ini kita ganti kelompok barangnya menjadi cleaning aid. Deskripsi barangnya itu super pel. Ini kita klik baru. Nah, tinggal dilanjutin tuh. Kita lanjutin semua. Nah, ini udah saya lanjutin, saya potong biar gak terlalu panjang. Udah semua, tinggal kita tutup. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu data harta tetap. Data harta tetapnya ini kendaraan operasional satu mobil Avanza dengan harga 150 juta. Nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 1 Januari. Kita masukkan ke data-data, terus data harta tetap. Ini klik tambah, terus kita masukin namanya mobil Avanza. Mobil Avanza, harga beli tanggal 1 Januari. Kelompok barangnya kita pilih yang kendaraan roda 4. Tanggalnya tadi 1 Januari bulan 1 2023. Harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0. Nilai residu 0 ya. Terus udah, tinggal kita rekam. Lalu klik ya. Jadi data tetapnya. Kalau udah, kita tutup. Oke, soal selanjutnya itu mengenai saldo awal yang tadi nama akunnya udah kita sempat ubah biar nggak kecoh. Coba kita masukin ya. Ini tinggal kita masukin sesuai dengan saldo awalnya. Kas kecilnya berapa, ini kita masukin aja sesuai soal. Oke. Sebentar, saya masukin dulu. Jadi ini sistemnya itu nilai sebesarnya sekian-sekian akan dialokasikan pada akun sementara. Itu nilai sebesarnya harus 0. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah. Ini tinggal kita masukin sesuai dengan soal. Oh, udah 0 kayak gini berarti benar. Jadi tinggal kita rekam. Nah, selanjutnya itu mengenai saldo awal piutang. Nah, saldo awal piutangnya ini tinggal kita masukin dengan cara setting, klik sini, kita masukin Raya Power PT. Ini kita baru, nama pelanggannya kita cari Raya Power, klik OK. Tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 29. Invoice INV 01. Nah, untuk sales ordernya nggak ada, nilai piutangnya 1 juta. Lakukan hal yang sama dengan untuk mengisi saldo piutang usaha yang lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk masukin term pembayaran. Kita klik term pembayaran. Ini hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%. Udah deh, tinggal kita lanjutin untuk isi saldo piutang usaha yang lain. Nah, ini kalau udah selesai kayak gini hasilnya. Oke, selanjutnya itu saldo awal hutang. Saldo awal, terus kita ke saldo awal hutang usaha. Sebenarnya ini sama aja caranya dengan piutang usaha, tinggal kita masukkan aja kayak gini.
Ini nama pemasoknya kita ganti, tanggalnya, nomor invoice-nya juga. SO-nya enggak, PO-nya enggak ada, nilai hutangnya tinggal kita masukin. Dia sama persis sama piutang usaha, bedanya yang tadi piutang usaha, yang sekarang saldo awal hutang usaha. Termnya juga jangan lupa dimasukin. Klik rekam. Nah, cara hutang usaha sama kayak yang lainnya, tinggal kita masukkan aja. Ini tanggalnya kita ganti juga, terus invoice-nya juga kita ganti, nilai utangnya juga kita ganti 5 juta. Dan pembayaran jangan pernah lupa untuk masukin, oke? Diskon awalnya 2%. Tinggal klik rekam. Kalau hutang usaha selesai, kita lanjut ke saldo berikutnya. Kita masuk ke saldo. Selanjutnya kita akan ngisi saldo awal persediaan. Ini tinggal diisi kode barangnya. Itu misalnya yang pertama adalah sapu. Terus stok awalnya kita isi 10 sesuai dengan soal. Terus harga satuannya tinggal kita masukin. Kalau udah langsung klik rekam. Klik baru lagi, kita masukin data yang lain, misal lampu sofa. Kita masukin stok awalnya 10. Ini ikutin soal aja, jadi habis itu tinggal klik rekam. Nah, yang lainnya sama halnya. Ini aku coba masukin dulu semuanya. Nah, ini kalau udah semua hasilnya bakal kayak gini, sama kayak soal. Tada. Terus kalau udah kita klik itu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ada kayak gini klik ya. Terus ini klik OK aja. Terus kita lanjut ke transaksi yang terjadi selama Januari 2024. Yang pertama itu soalnya adalah pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor semasa 2 Januari 2024 sampai 2 Januari 2024. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Caranya adalah kita masuk ke transaksi kas dan bank. Terus kita masuk ke kas keluar, klik baru. Terus habis itu kita masukin penerimanya siapa. Penerimanya itu Mega Home PT. Karena belum ada, jadi kita bisa masukin aja. Klik baru, terus kita tinggal masukin perusahaannya. Karena sewa gedung, jadi tipenya adalah vendor. Terus kita perusahaan, tinggal kita masukin namanya. Terus Mega Home PT. Kita klik rekam, klik ya. Ini udah ada, kita klik Mega, terus tanggalnya jangan lupa dirubah. Habis itu tanggalnya 01/01/2024. Ini memonya boleh dirubah menjadi sewa gedung. Ini pengeluarannya kita ganti jadi pembayaran aja. Kodenya kita cari sewa dibayar di muka, nilainya sebesar 24 juta rupiah.
Nah kalau udah dimasukin nilainya, jangan lupa untuk klik sebesarnya biar jelas. Selesai, klik rekam. Oke, tinggal tutup. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Itu pembelian aset laptop Asus. Kita ke pembelian, kita klik pembelian, habis itu kita ke invoice pembelian, penerimaan barang. Nah ini tinggal kita masukin, klik baru, terus habis itu nama pemasoknya kita masukin, oke, nama pemasoknya Electronic Solution PT, tinggal kita masukin. Karena belum ada, kita klik baru aja, baru, terus nama vendornya Electronic Solution PT, terus tanggal fakturnya ini kita sesuaikan, tanggal 05. Nah, karena dia masih merah, jadi kita ganti tanggal pengirimannya sehari setelah tanggal faktur. Ini deskripsinya laptop Asus. Terus ini kodenya mesin dan peralatan. Diterimanya 1, di ordernya 1, di ordernya nggak usah, harganya 5 juta rupiah. Terus pajaknya ini 11%. Jadi karena nggak ada, kita harus buat baru. Caranya klik baru, terus kita tambahin kodenya di sini 11%. Pajaknya itu value edit, persentasenya 11, pembelinya kita cari PPN, masukkan, terus ini PPN keluar. Tinggal rekam. Udah ada, kita klik yang 11, ini tinggal kita tap. Oke, term pembayarannya jangan lupa untuk masukin karena itu ada termnya. Jangan lupa dimasukin 10-30 dulu. Oke, kemudian tinggal klik rekam. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga adalah, oke, ternyata belum. Ini kita harus masukin laptop Asusnya ke data harta tetap. Tinggal kita masukin, caranya sama kayak tadi. Namanya kita isi, kelompok barang, harga beli, sama umur ekonomis. Kita masukin nilai residunya itu 0. Nah tinggal kita rekam kalau udah. Tinggal tutup. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, transaksi yang terakhir. Oke, transaksi nomor 3 itu pelunasan faktur. Kita ke penjualan, terus ke pembayaran piutang usaha. Nah ini kita klik baru,
atasnya itu kita pilih yang 1 juta, klik OK, terus kita tap biar ke bawahin. Nah ini polisi yang kedua kita masukin. Oke, sebesarnya itu kita klik jadi 2.940 sesuai. Kalau sudah sesuai tinggal kita klik tekan. Nah ini udah selesai, kita tinggal tutup buku. Ini kita tutup dulu. Caranya klik tutup buku akhir bulan. Ini oke, ini okein aja. Ini ya, proses, lanjutkan, oke, lanjutkan proses. Oke, ini klik ya, kita tunggu. Ini klik oke, klik ya, klik oke, selesai. Tutup buku udah selesai. Nah kita cari laporannya. Misalnya kita mau download laporan arus kas, ini kita tinggal ganti tanggal dari tanggal 1 Januari, oke, sampai dengan 31 Januari, klik OK. Nah tinggal kita download, kita PDF itu klik tanda panah yang warna hijau yang bawah sebelah kiri, terus kita pilih PDF file, klik OK. Kita simpan nama filenya sesuai yang kita mau dan di tempat yang kita mau juga, terus klik save, terus kita download lagi laba rugi standarnya. Caranya sama, ini masukin ke Januari, terus ke Januari, tanda panah hijau di bawah sebelah kiri, PDF, klik OK, searching namanya, kita masukin, ini juga Januari, oke, kita download lagi PDF, oke, ganti nama filenya, Raja, save. Oke, itu aja video dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.